yang dikasihi dalam Tuhan, selamat kita berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kita telah ada di tahun 2021. Kita tahu dan percaya bahwa hanya berkat kemurahan Tuhan kita masih boleh ada sampai hari ini. Itu bukan karena kekuatan kita, melainkan karena penyertaan Tuhan yang sempurna. Amin Bapak Ibu. Amin. Mari kita siapkan hati kita, bawa hidup kita untuk masuk dalam altar Tuhan. Sebelum kita masuk, mari kita tunduk dan berdoa. Kami bersyukur Tuhan di malam hari ini, sebab Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Apa yang Tuhan buat baik adanya, kami percaya itu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau masuk dalam tahta-Mu Tuhan, altar-Mu di malam hari ini. Kami mau bawa hidup kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, Allah yang begitu baik, Allah yang sangat baik, Allah yang mengaruniakan anaknya untuk datang ke dunia, menyelamatkan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami akan masuk dalam ibadah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku bawa hidupku padamu, ku bersujud pada altar. Ku serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasih-Mu, ku teringat akan kasih-Mu. Di saat malam yang gelap, sungguh Engkaulah pertolonganku. Berkat-Mu tercurah bagiku, berkat-Mu yang memeliharaku, seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Berada di hadirat-Mu, bersyukur atas cinta-Mu. Sungguh Engkau yang memeliharaku. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkaulah pertolonganku. Berkat-Mu, berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memelihara. Amin. Seperti anggur yang manis, Kau menghiasi hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Dari awal kita lakukan, ku bawa hidupku padamu Tuhan. Ku bawa hidupku padamu, ku bersujud di altar-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkaulah pertolonganku.
cukup. Kau menghias hidupku lebih dari cukup. Kau menghias hidupku lebih dari cukup. Kau selalu menghias hidupku lebih dari cukup. Oh, berkatmu
benar Tuhan, berkat-Mu lebih dari cukup. Engkau Tuhan Allah yang baik, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Oleh sebab itu hari ini Tuhan, di malam hari ini kami mau naikkan ucapan syukur kami, pujian kami hanya untuk Raja segala Raja yang telah datang di dunia ini. Kami siap Tuhan untuk mau memuji dan memuliakan Namu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Saya jemput kita bangkit berdiri, mari kita bersorak bagi Tuhan. Kita katakan, hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua
Puji Tuhan. Haleluya. Hanya dengan ini yang bisa kita buat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tidak ada apa-apa yang dapat kita balas atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hanya pujian dan ucapan syukur kita. Mari kita siapkan hati kita, hidup kita untuk lebih banyak diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang begitu baik dalam hidup kami. Tuhan, mari Engkau penuhi hidup kami dengan Roh yang kudus, agar setiap benih firman-Mu yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, tapi menjadi rema dalam setiap pribadi kami. Semua intipan kuasa setan kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus menguasai hati pikiran kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam dan selamat kita berbakti di dalam Yesus Kristus mendengarkan firman Allah. Terima kasih kepada Ibu Gembala dan Pendeta Max yang mendampingi beliau dalam pengembalaan di sini dan majelis gereja, seluruh jemaat yang memberikan waktu saya menyampaikan firman Allah malam ini. Dari sejak tadi pagi sampai malam ini saya menyampaikan firman Allah, dan Tuhan berkenan besok saya akan terus ke Mamasa. Saya sudah konsepkan bahwa akan tahun baru bersama anak saya. Karena selama beberapa bulan saya di Jakarta, Bismekernas, karena saya yang diberi kepercayaan oleh Ketua Umum Majelis Pusat untuk membangun koordinasi dengan pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Menteri Agama dan pejabat-pejabat negara, apalagi menjelang MUBES yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2022 tanggal 15, 16, 17. Sudah barang tentu seluruh warga GPDI di Indonesia akan mendoakan, karena direncanakan kalau Tuhan kehendaki bahwa menghadirkan Presiden dengan Menteri Agama, Ketua DPR RI dan Ditjen bersama Gubernur DKI Jakarta. Ya. Acara-acara momen yang terbesar satu abad GPDI di Bali itu juga saya yang backup. Begitu pula Mukernas, saya datangkan staf khusus tenaga ahli utama Presiden, yaitu Dr. Alik Muter Nabaling, memberikan sambutan wawasan kebangsaan nasional, dan Saudara Pendeta Max Kelem telah hadir. Dan itu saya kawal ketat di situ. Puji Tuhan. Saya terlalu yakin bahwa materi yang telah diberikan oleh Dr. Alik Muter Nabaling telah memberikan wawasan kebangsaan nasional seluruh majelis daerah di Indonesia. Ini lagi karena saya transit sejak kemarin, kemarin di sini dan besok saya terus ke Mamasa, dan 5 hari kemudian saya terbang ke Jakarta. Karena mengundang pejabat negara itu tidak gampang. Di situasi sulit dengan COVID-19 menghentikan seluruh aktivitas dunia. Termasuk kegiatan-kegiatan gereja belum normal semaksimal. Masih banyak gereja-gereja khotbah secara virtual di rumah-rumah, tapi kerajaan Allah tetap dimasukkan di seluruh dunia. Mengapa? Walaupun saudara ikuti protokol gugus kesehatan, pakai masker, ukur jarak, cuci tangan, tetapi iman saudara tetap produktif. Mengapa produktif? Karena Yesus lahir memberikan jawaban yang pasti. Jawaban Yesus yang pertama saya ungkap tadi adalah dia memberikan damai. Dan damai itu adalah prioritas utama bagi gereja untuk menyambut makna Natal. Itu paling penting. Walaupun kita cetak semua persiapan-persiapan kue puluhan toples, tapi kalau saudara tidak punya damai, tidak sejahtera. Mengapa? Karena manusia itu dihantui ketakutan, kegelisahan, putus asa, frustrasi. Apalagi gempa-gempa bumi yang tidak pernah menentu sekarang. Tetapi saya hanya terlalu percaya seluruh apa yang terjadi di dunia ini dikendalikan oleh sistem Tuhan sendiri. Karenanya gereja itu harus fokus kepada Tuhan. Miliki damai. Karena damai itu
ciptakan sesuatu yang sangat pengaruh di dalam gereja. Coba mari kita lihat, buka Alkitab kita di dalam Lukas 2 ayat yang ke-14, satu ayat saja. Untuk menghormati sabda Tuhan saya jemput kita semua bangkit berdiri. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14. Ya, kita baca bersama-sama yang bawa Alkitab. Kalau sudah temukan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sampai di sini saya persilakan kembali. Di sini terjadi di mana malaikat Tuhan berkata, waktu gembala-gembala berada di padang menjaga kambing domba, itu tiba-tiba suara ini terdengar di dalam telinga dan hati para gembala-gembala. Seorang gembala yang mengembalakan ternak di padang belantara. Tentunya yang pertama dia menambahkan ternaknya itu posisi aman. Itu yang pertama. Kalau kita bicara soal rosio kira-kira itu aman. Kedua, dia pasti berkembang. Kalau ternaknya itu diterkam oleh singa atau binatang buas, maka secara rosio, secara pikiran, itu akan berpengaruh kepada mindset setiap individu. Itu sudah jelas, ya. Penuh kekhawatiran, penuh kebimbangan, penuh keputusan. Mengapa Tuhan berkata tentang makna Natal itu adalah prioritas utama adalah damai. Karena damai itu memberikan kesejukan. Damai itu memberikan jawaban yang pasti dalam hidup kita. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak mengalami badai penuh kekhawatiran. Saya saja jujur ya, waktu saya antar surat ke Istana Negara sama Pak Dr. Alik Mutar Ngabalin, itu malamnya saya sudah ditelepon beberapa majelis pusat. Pak Herson, apakah dia datang besok atau tidak? Secara manusia, secara rosio saya, itu pertarungan kuat. Aduh, kita bilang, Tuhan, kalau ini gagal bagaimana saya? Itu pikiran saya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu yang telah lahir di kandang yang terhina, yang telah mengubah tempat yang begitu busuk, tempat yang tidak diperhitungkan, dia ubah sesuatu perubahan yang besar dan menjadi sorotan dunia di Bethlehem. Itu yang saya yakinkan. Bahwa artinya bahwa Tuhan itu memberikan damai dalam hidup kita adalah salah satu keyakinan kita bahwa hidup ini harus dijalani dengan otoritas Tuhan yang kuat, sehingga apa saja yang saudara perbuat dan saudara kerjakan, saudara yakin pasti bahwa Tuhan itu akan pasti lakukan hal itu seperti itu. Saya telepon Om Niaga, Pak Jangkuton, ini ada Pak Nomberi, Departemen Kelembagaan Hubungan Eksternal Organisasi MP. Tanyakan, apakah besok Pak Alik Mutar Ngabalin hadir? Kita bilang, ya saya kan sudah edarkan undangan Ketua Umum di Istana Negara, masalah hadir nanti kita lihat besok. Yang jelas tanda tangannya Ketua Umum dan Sekum MP itu sudah masuk di istana. Oh ya begitu, tutup. Besok jam 8 saya belum makan, orang sudah makan di hotel Grand Mercury. Saya tidak, memang kebiasaan saya kalau belum tuntas memang saya tidak makan. Itu kebiasaan saya. Pekerjaan harus tuntas itu. Jam 8 saya telepon Pak Dr. Alik Mutar Ngabalin.
Dia bilang, Pak Herson jam berapa acara saya? Kita bilang jam 10 Bapak punya acara, sesi Bapak tentang materi wawasan kebangsaan nasional. Ditunggu oleh ketua-ketua majelis daerah se-Indonesia. Oh iya baik. Jadi saya sekarang start, 8:30 saya sudah start. Saya udah terima ketua umum punya telepon, bagaimana Pak Herson? Kita bilang 10 menit lagi beliau akan tiba. Oh gitulah. Tidak lama dia telepon lagi. Karena beliau kan sudah sampaikan di peserta Mukernas. Bahwa sedikit lagi staf khusus presiden akan hadir. Lalu tiba-tiba batal. Itu kan pertarungan iman. Tapi saya yakin sungguh kalau Allah yang buka pintu, tidak ada satupun pintu tertutup. Karenanya memang dalam konsep kekristenan kita yang benar miliki damai. Karena damai itu membawa satu pengaruh keyakinan kita, keimanan kita yang tidak pernah luntur. Hanya kita fokus kepada Tuhan. Tuhan akan pas lakukan sesuai apa yang menjadi keimanan kita. Itu yang saya punya. Tiba-tiba 10 menit kita dengar pengawalannya beliau. Memang mobil istana. Karena beliau kan hari-hari dengan presiden. Beda menteri. Kalau menteri ada waktu-waktu tertentu, tapi kalau beliau itu memang tenaga ahli utama presiden. Hadir. Masuklah saya kawal, baru saya bawa di atas. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau saudara lihat di YouTube, itu disebut-sebut nama saya. Memang kalau orang mau sombong, memang jadi viral, tapi saya enggak. Saya pikir tidak ada apa-apanya bagi saya. Yang saya paling tempatkan dalam hidup saya adalah damai dalam hidup saya. Kalau orang memiliki damai biar dicerita atau digosipkan apapun, dia hanya puji Tuhan. Ya, tidak pernah dia gegabah. Dia tidak pernah gelisah. Dia tidak pernah khawatir. Sebab dia tahu apa yang saya imani dengan Tuhan, itu yang Tuhan pasti lakukan dengan mujizat. Kalau orang galau itu, kalau dicerita sudah galau, sudah pusing. Mengapa? Karena tidak ada damai. Dan itu setan itu berkeriasa cepat. Karenanya mengapa saudara tidak ada damai? Karena setan yang rampas damai itu dalam hidup saudara. Hati-hati cara setan bekerja, tidak gampang. Pintar dia. Mengapa banyak orang bunuh diri? Saudara lihat di berbagai media, frustasi. Minum Baygon itu lebih mudah dibanding dia mempertahankan hidupnya. Mengapa? Karena tidak ada damai dalam hidupnya, sudah dirampas oleh setan itu. Itu yang paling penting. Nah, orang memiliki damai, saudara lihat kalau saudara baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 itu dijelaskan. Dikatakan bahwa berbahagialah orang yang pembawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. Membawa damai. Kalau saudara memiliki damai, saudara akan pasti bawa damai kepada orang lain. Saudara pasti ciptakan kolaborasi kesatuan. Hanya orang yang memiliki damai Natal itu yang bisa menciptakan kolaborasi. Di luar itu tidak ada. Karenanya di dalam Injil Matius pasal yang ke-59 itulah diungkapkan bahwa berbahagialah orang yang pembawa damai karena dia disebut anak-anak Allah. Sebab damai itu didambakan semua orang, siapapun didambakan orang. Saudara pasti enjoy hidup. Saudara dipitnah puji Tuhan, dicaci maki puji Tuhan, dicerita hal-hal yang puji Tuhan. Puji Tuhan. Selalu saudara puji Tuhan, mengapa? Karena saudara tidak pernah ada orang yang masuk dalam diri saudara, dalam hati saudara. Ada damai yang bergejolak dan saudara begitu ada damai yang bergejolak itu akan meningkat adalah sukacita. Dan kalau saudara lihat dalam Alkitab, hati yang gembira adalah obat. Saya banyak kali bahkan salah satu kunci untuk penantang daripada COVID Corona tidak akan masuk di dalam tubuh saudara, hidupmu adalah hati yang gembira adalah obat itu. Di kitab Amsal Sulaiman itu pasal yang ketiga. Senyum. Amin. Itu kuncinya di situ. Tidak akan ada virus corona yang masuk. Karena Alkitab. Hati yang gembira adalah obat.
Jadi damai itu identik dengan sukacita. Dan sukacita itu identik dengan iman. Dan kalau saudara baca di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga, kekristenan yang memiliki damai dan tidak akan terpengaruh dengan apapun yang terjadi, itu adalah anak Tuhan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu Raja Nebukadnezar mendirikan patung emas tingginya 60 hasta, lebarnya 60 hasta. Dia panggil seluruh menteri, para bupati, gubernur, para wali kota dia panggil. Bahwa sesudah jadi saya punya patung emas yang aku dirikan, semua rakyat Babel harus menyembah patung emas yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Kalau tidak akan dihukum mati, dilemparkan di laut api yang sudah disiapkan. Dan kita lihat inilah orang yang memiliki damai Tuhan, pengaruhnya besar. Apa pengaruhnya? Waktu dipanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego, kalau saudara baca di kitab Daniel pasal ketiga, itu ditanyai, betulkah kau tidak menyembah patung emas? Oh, Sadrak, Mesak bilang, Raja Tuanku, kami tidak perlu menjawab hal itu. Sebab kami tahu Allah kami sanggup melepaskan kami dari perapian Tuanku. Dan andai kata Allah kami tidak sanggup melepaskan kami dari perapian Tuanku, dengar ini dia bilang, kami sekali-sekali tidak akan menyembah patung emas yang di Tuanku Raja Nebukadnezar dirikan. Kalau orang yang duduk di birokrasi pemerintahan, lalu tiba-tiba wali kota panggil, dia marah, betul kau tidak lakukan ini. Dia sudah sujud. Saya pecat kau sekarang. Oh jangan Pak, jangan. Kasihan masa depan saya. Kita sekarang hanya COVID-19, saudara ikuti prokes. Pakai masker, ukur jarak, cuci tangan. Habis perkara. Di zaman Sadrak dan di zaman Abednego, Mesak, itu adalah zaman yang sulit. Ada dua risiko besar yang mereka hadapi. Pertama, jabatan mereka dicopot, lalu mereka dilemparkan di laut api yang dipanaskan 7 kali lipat dari biasa. Ini pertarungan iman yang hebat. Pertarungan iman yang hebat. Tidak gampang. Pertarungan iman yang hebat. Tapi mengapa mereka dipermuliakan oleh Tuhan? Karena mereka konsekuen dengan firman, konsisten dengan Tuhan. Kalau menjadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Bukan anak Tuhan yang hanya ikut-ikutan saja. Bukan hanya anak Tuhan yang terdaftar dalam satu organisasi. Hanya seperti tiap hari rutinitas ibadah-ibadah, tapi tidak ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidup saudara. Mengapa? Karena saudara tidak pernah konsisten dengan Tuhan. Perlu ada konsisten ya Tuhan. Saudara bangun satu komitmen dengan Tuhan. Tahun 2021 sedikit lagi akan berakhir. Dan saudara introspeksi diri tentang hidupmu dengan Tuhan yang benar. Dan saudara fokus kepada Tuhan, ada komitmen dengan Tuhan, konsisten dengan Tuhan. Tahun 2022 saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Itu paling penting. Jelas. Konsisten itu penting. Dan apa yang terjadi? Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyerah dengan situasi yang sulit. Ini kekristenan yang punya pengaruh yang besar. Dia bilang terserah Tuhan, begitu dilemparkan di laut api yang sudah dipanaskan 7 kali lipat. Yang mengejutkan Raja Nebukadnezar itu adalah yang tadinya 3 orang yang menarik di badai ini 4 orang yang menarik di tengah-tengah badai. Bayangkan saudara. Kaget, takjub Raja Nebukadnezar. Lalu dipanggillah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dicium tidak ada aroma api yang membakar jubah mereka di setengah mata. Lalu apa yang terjadi? Liwat Sadrak dan Mesak, Abednego, itu mengubah sesuatu perubahan yang besar. Dilayangkanlah surat oleh Raja Nebukadnezar.
Seluruh masyarakat yang ada di Babel harus menyembah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena adalah Allah pencipta langit sekalian alam. Dan kalau saudara tidak menyembah maka kepalamu akan dipenggal. Amin. Mengapa saudara-saudara bisa terjadi seperti ini? Karena Sadrak, Mesak, dan Abednego punya pengaruh yang besar. Dia adalah pembawa damai sejahtera dari Tuhan. Bukan menekan orang, bukan menggelapkan orang lain, tetapi pembawa damai. Pembawa damai. Dan saya sudah jelaskan tadi, pembawa damai ini adalah makna Natal yang paling hebat, paling luar biasa. Mungkin saudara tidak ada persiapan di tahun baru, tetapi damai yang bertumbuh dalam hidup saudara, itu yang menjadi pengaruh yang cukup besar. Tetangga Anda pasti tanya, luar biasa Bapak ini. Tidak ada apa-apa, tidak bikin apa-apa sebenarnya, tapi luar biasa pengaruhnya, sukacita luar biasa. Menyapanya orang luar biasa. Apalagi gembala atau wakil gembala lewat, oh selamat pagi Om, puji Tuhan, sukacita. Itu penting. Saya jujur ya, ini kalau saya bacakan ini saya barusan di SMS oleh mantan wakil Menteri Agama. Yaitu sekarang pemimpin Masjid Istiqlal. Bagus kata-katanya ini. Karena saya tadi langsung keluar dari tempat tidur. Karena mau komunikasi dengan orang besar, langsung saya di luar. Ibu Gembala bilang tidak tidur, kita bilang tidak. Ada yang SMS sama saya. Langsung saya telepon dia. Terima kasih Pak Pro. Ucapannya ini. Ini pemimpin Masjid Istiqlal. Saya sudah kirim tadi di seluruh gembala-gembala sambutannya Menteri Agama seluruh Indonesia. Saya sudah kirim ketua umum karena memang saya ada kenalan dengan KTU Menteri di Jakarta. Jadi setiap sambutannya Menteri masuk di HP saya. Saya sudah kirim. Termasuk orang Riki Tanio di Bala, saya sudah kirim makan sambutannya. Ucapan selamat hari Natal. Ini orang penting mengucapkan selamat. Karena ucapan selamat hari Natal itu kan ucapan persahabatan. Banyak orang selalu salah. Mengucapkan saja ucapan selamat hari ulang tahun sama saudara saya dari Sulawesi Tengah. Itu kan ucapan persahabatan. Tapi banyak orang terlalu alergi. Jangan makan itu. Terlalu fanatik. Radikalisme tidak boleh. Tidak boleh. Amin. Membangun persahabatan itu, komunikasi itu penting. Komunikasi. Ucapan selamat hari ulang tahun Ibu Gembala. Itu kan persahabatan. Ini bayangkan Menteri Agama kita sekarang luar biasa Pak. Luar biasa. Saya barusan dilantik 2 hari panitia Mubes membidangi hubungan eksternal. 2 hari saya sudah pergi ketemu dengan dia, dengan Kakan di Sulawesi Tengah. Ya, baku peluk-pelukan. Hebat beliau. Luar biasa. Itu yang benar. Itu berarti damai yang tersalur, itu damai. Amin. Damai yang tersalur. Karenanya damai itu penting, dibutuhkan di negara kita, dibutuhkan dalam gereja, dibutuhkan dalam setiap pribadi. Kalau saudara tidak ada damai, bisa frustrasi, bisa gantung diri. Karenanya kalau saudara menjadi anak Tuhan, jadilah anak Tuhan sungguh-sungguh. Menjadi orang percaya, jadilah orang percaya sungguh-sungguh. Bukan sekedar hanya kita terdaftar dalam satu organisasi. Oh saya Jumat ini, tapi tidak pernah memunculkan kedamaian dalam hidupnya. Saya banyak kali khotbah waktu di Kalteng, saya bilang pertama-tama saya waktu memasuki keluarga itu yang saya bangun komunikasi mulai dari keluarga. Puji Tuhan, ya. Sampai meninggal istri saya tidak pernah hianati dia, Tuhan tahu, dan benar-benar dipermuliakan Tuhan. Saya membantu majelis pusat di hubungan eksternal dan merangkap wakil ketua Departemen Penginjilan Majelis Pusat. Memang benar-benar masih istri saya dulu, almarhum. Saya membangun waktu keluarga, hubungan tetangga camat, kepolisian, kapolsek, bupati, gubernur, sampai ke tingkat menteri hubungan saya. Saya hubungan komunikasi itu. Sampai ke tingkat presiden, puji Tuhan. Semua. Jadi benar-benar itu masalah damai yang kita bawa. Kalau saudara tidak ada damai, itu tidak punya pengaruh. Sebab kebencian itu yang muncul. Karenanya dalam status saya, bahwa makna Natal yang diprioritaskan itu adalah damai. Sebab kebencian itu bukan jawaban. Bukan jawaban. Walaupun saudara banyak persiapan segala macam itu tidak salah. Tapi yang sebenarnya prioritas dalam kita menghadapi Natal dan menyeberangi tahun 2021 dan masuk di tahun 2022.
Itu damai Natal yang perlu ada. Dan itu sangat mempengaruhi tentang kekristenan saudara, tentang iman saudara kepada Tuhan. Mengapa perwira di Kapernaum, dan saya sudahi khotbah saya sesatu ayat. Mengapa perwira di Kapernaum, kalau saudara baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat ke-10. Dia berkata kepada pengikut Yesus waktu Yesus berada di Kapernaum, bahwa Yesus sangat heran tentang iman daripada seorang perwira di Kapernaum. Dia belum pernah jumpai di antara Israel. Hebatnya iman seorang perwira. Dia sebagai seorang perwira pejabat negara, Bapak kita yang ada di depan itu sebagai perwira dulu. Tentang perwira. Beliau pasti tahu orang perwira. Kesibukannya itu begitu ketat. Apalagi kalau dia Panglima ABRI. Semua fasilitas ada sama dia. Rumah sakit, mobil rumah sakit ada. Semua fasilitas lah boleh dikatakan ada. Tapi mengapa waktu hambanya sakit lumpuh total? Dia dengar Yesus berada di Kapernaum dan dia datang kepada Yesus. Dia bilang, guru, katakan sepatah kata supaya hamba saya sembuh. Oke, Yesus bilang, saya akan ke rumahmu. Ada dia bilang, tidak layak rumah saya menerima Bapa. Tidak layak rumah saya menerima guru. Katakan saja sepatah dua kata, hamba saya pasti sembuh. Saya ini punya bawahan. Dan di bawah saya juga bawahan saya. Apa saja yang saya suruh dia pasti lakukan. Artinya bagaimanapun dia tahu bahwa Tuhan itu adalah tempat jawaban di atas segala jawaban. Walaupun dia banyak fasilitas sebagai Panglima ABRI, sebagai seorang perwira, semua apa yang tidak ada, tetapi dia tahu bahwa semua yang dia miliki tidak menjawab masalah hambanya yang sakit lumpuh. Hanya dia tahu, hanya Tuhan yang memberikan kedamaian dan bisa menyembuhkan. Mengapa Yesus apresiasi tentang imannya? Karena dia memiliki ada dua faktor yang saya lihat dalam Alkitab. Faktor yang pertama, dia adalah perwira di Kapernaum yang memiliki iman yang hebat, tidak bergantung dengan kekuasaannya, tidak bergantung dengan fasilitasnya, sebab dia tahu tempat jawaban hanya pribadi Yesus. Lalu yang kedua, mengapa Yesus akui tentang iman seorang perwira ini? Dia memiliki kerendahan hati. Karenanya kalau saudara diberkati Tuhan, pakai istilah hukum padi, semakin berisi semakin tunduk. Saya bilang sama orang pendeta Mak, kalau Om Jangkut enggak. Biasa saja. Waktu acara Mukernas saya duduk di belakang. Om Lewi Sulu bilang bahwa memang saya akui Pak Herson. Tidak menonjolkan diri kepada orang lain. Tapi kalau orang lain menonjolkan, saya sama-sama. Dengan staf khususnya Pentri bisa komunikasi setiap saat. Tapi kita bilang buat apa? Karena orang sombong itu musuhnya Tuhan. Tapi orang yang memiliki damai dari Tuhan pasti dia punya pengaruh yang besar. Sebab dia akan transfer kasih, tersalur kepada banyak orang lain. Karena di dalam Alkitab katakan bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kasih. Sampai dia berikan anak yang tunggal untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan dia memberikan damai dalam situasi sulit, dalam situasi keadaan yang tidak berdaya. Damai Tuhan akan mengalir dalam hidup saudara yang akan memerintahkan hati dan pikiran saudara. Saudara, kalau saudara tidak punya damai di dalam hati saudara, itu berpengaruh di pikiran. Hati saudara jengkel kepada orang lain. Ada, ini suasana Natal ya, saya tidak sebut orangnya. Suami istri bertengkar. Ini suasana Natal loh, kita bilang aduh. Natal ini yang harus dibersihkan adalah hati. Lalu kedua harus pikiran harus bersih. Lalu itu hanya gara-gara masalah sedikit sudah main saling baku maki-maki. Bagaimana berkat Tuhan tercurah? Tidak akan mungkin. Karenanya di dalam kekristenan itu, damai itu yang ketiga adalah membawa satu kasih yang tersalur bagi banyak orang. Kasih. Kalau saudara memiliki damai, itu kasih itu tersalur bagi banyak orang. Kasih yang bisa dinikmati
oleh banyak orang. Luar biasa. Ibu gembala tadi dengan pendeta Mak, saya salut. Gembala-gembala tadi banyak yang masuk di pastori. Luar biasa. Mengapa orang bisa berbuat baik? Karena itu damai, identik dengan kasih tersalur bagi banyak orang. Bukan banyaknya, sedikit tapi pengaruhnya besar. Saya biasa kalau ke Jakarta, ini mohon maaf ya. Saya biasa terapkan sama gembala-gembala. Saya bawakan itu Prof. Nasaruddin Umar, pemimpin Majelis Istiqlal, madu. Kira-kira dia tidak mampu beli, dia mampu beli. Orang nomor 1 saudara kita di Muslim, bisa. Tapi saya bawa Alik Muter Nabaling, doktor di Istana Negara, judanya bilang, Pak berapa? Karena mau masuk di istana itu ada 3 pintu. 3 pintu. Anda diseleksi, sidik jadwal bisa masuk. Saya bilang ini oleh-oleh untuk dokter itu semua. Kasih. Dia bilang luar biasa. Pak pendeta ini punya kebaikan sama saya. Sedikit kecil, tapi pengaruhnya besar. Karenanya kalau orang yang memiliki damai jelas tersalur kasih, kebaikan itu muncul. Ya, bukan saling mempersalahkan setiap orang, bukan saling menampung kekurangan orang lain. Ya, bukan itu. Itu tidak pernah berarti bagi kita. Tapi yang paling berarti dalam hidup kita adalah salurkan kasih-Mu, makna Natal kepada banyak orang. Kalau itu tersalur, saya terlalu percaya pengaruh saudara kepada orang lain itu nampak di suasana Natal, dan itu yang akan menghantar Anda memasuki tahun 2022. Mengapa itu terjadi? Karena orang bilang luar biasa, Bapak ini tidak pernah berubah. Karenanya yang paling terpenting sekarang, mari kita introspeksi diri kita. Sampai di mana pengabdian kita selama tahun 21 ini berjalan, dan kita masuk di tahun 2022. Itu tergantung introspeksi kita dengan Tuhan, dan saya terlalu percaya jemaat di sini pasti diberkati oleh Tuhan. Saya bicara dengan Bapak tadi luar biasa. Kesetiaan Bapak sekeluarga sampai Tuhan berkati juga. Itu tidak bisa kita cemburu. Karena tergantung pengabdiannya. Tergantung kesetiaan kita. Kalau orang mau belajar sukses, lihat orang apa yang membuat dia berhasil. Jangan seperti saya. Mereka kaget seluruh ketua-ketua MDC Indonesia. Mengapa Jangkutan bisa begitu? Ada apa di situ? Kalau orang suka belajar, dia tidak akan mungkin fitnah saya. Dia pasti belajar apa konsepnya Jangkutan. Tapi kalau orang tidak suka belajar, paling dia hanya fitnah saya dan tidak mengaku kelebihan orang. Itu bobrok sendiri namanya. Ya, itu kebodohannya sendiri. Pantasan dia tak putar-putar di situ, tidak pernah maju. Tetapi kalau orang yang mau maju, lihat orang berhasil, apa keberhasilanmu. Mengapa dia sukses? Karena dia punya faktor kesetiaan dengan Tuhan. Kejujurannya dengan Tuhan, kesetiaannya dengan Tuhan, itu pasti berlaku pada Tuhan. Saya jujur, setiap saya ketemu pejabat negara, saya merayap di kaki Tuhan. Tuhan buka jalan hari ini. Bukan kesombongan saya, tapi untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan, besarkan. Karenanya saya bersyukur kalau ada temanku diberkati Tuhan, puji Tuhan. Kalau gembala saudara diberkati Tuhan, puji Tuhan. Berarti nama Tuhan ditinggikan dan dihormati. Kalau sesama jemaat diberkati Tuhan, puji Tuhan. Berarti nama Tuhan ditinggikan dan dihormati. Tidak boleh iri hati, tidak boleh cemburu. Karena itu membuat saudara ada benturan dengan Tuhan. Tapi yang benar-benar saudara memiliki damai sejahtera, dan damai sejahtera itu akan mengelampaui segala akal dan pikiran saudara, memerintah dalam hidup saudara, adalah orang yang memiliki hati bersih, pikiran bersih. Dan saya terlalu percaya jemaat di sini adalah orang-orang yang sangat diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus. Pemain musik maju ke depan. Kita menyanyi dia jama segenap hidupku. Saya percaya sungguh bahwa makna Natal adalah damai yang membawa kepada sukacita, dan sukacita itu membawa kepada pengaruh yang besar. Saya terlalu percaya sungguh bahwa Yesus lahir di kandang yang terhina, menciptakan sesuatu perubahan yang besar.
Di mana kandang yang tidak ada arti menjadi berarti, menjadi sorotan dunia di Bethlehem itu. Hidup saudara mungkin tidak diperhitungkan oleh banyak orang. Tapi kalau Yesus lahir dalam hidup saudara, damai dalam hidup saudara, maka saudara tampil beda dengan orang dunia. Angkat kedua belah tangan saudara, Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan mari Engkau penuhi hidupku dengan damai sejahtera. Supaya damai yang ada pada saya, sejahtera, sukacita yang ada pada saya bisa tersalurkan kepada orang lain. Dan orang lain melihat saya sebagai rumah tangga yang sukses dan yang bahagia, yang penuh dengan damai. Dan dunia akan kaget dengan keluarga, dengan hidup saudara diberkati oleh Yesus Kristus. Dia jamah segenap hidupku. Dia jamah, amin. Hidupku, Yesus Engkau ajaib dan beri damai di hatiku. Yesus jamah, ku jadi dia jamah. Haleluya. Rasakan jamahan Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya Tuhan kita adalah Allah yang hebat, miliki makna Natal dalam hidup saudara. Adalah damai identik dengan sukacita. Sukacita identik dengan iman. Dan kasih saudara tersalur bagi banyak orang. Haleluya. Haleluya, Tuhan jamah kami semua yang ada hari ini. Engkau yang berdaulat pada hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus jamah, ku jadi dia jamah. Amin. Hidupku, Yesus Engkau jamah. Yang hadir malam ini, yang sakit Engkau jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Yang susah Engkau hiburkan. Yang memerlukan jawaban Engkau adalah jawaban yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Yesus jamah, ku jadi dia jamah. Haleluya. Yesus ada di sini, dia berdaulat dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, Yesus. Dan beri damai di hatiku. Yesus Engkau ajaib. Semua berubah dan aku tahu Yesus ku jadi baru. Haleluya. Haleluya, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa Tuhan. Mari Engkau jamahkan.
jamah setiap kami yang hadir malam ini. Engkau yang berdaulat dalam hidup kami. Biarlah damai sejahtera melimpah dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami tidak berjalan sendiri, tapi kami berjalan bersama Yesus. Karena Engkau yang lahir di kandang yang terhina telah mengadakan sesuatu perubahan status yang luar biasa. Dari hidup yang tidak berarti menjadi hidup yang berarti. Dari hidup yang tidak layak menjadi hidup yang layak. Sebab itu malam ini kami berterima kasih buat anugerah-Mu, buat keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Engkau memberkati sidang Jumat-Mu malam ini. Yang sakit Engkau jamah sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya meteraikan firman-Mu menjadi rema dalam setiap pribadi kami. Sehingga benar-benar kami fokus hanya kepada Tuhan saja. Karena hanya Engkau-lah andalan hidup kami selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Dan kami percaya kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersama saya katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Pekerjaan selanjutnya kami serahkan. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah diberitakan di malam hari ini. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita angkat pujian dari pulau dan benua. Saatnya kita akan menyaksikan jadwal ibadah dan para pelayan kita.
untuk kita semua. Inilah Warta Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Selamat datang dan selamat beribadah kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Inilah jadwal kita selama sepekan. Hari Kamis pukul 6 sore, latihan ibadah raya pertama. Hari Minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya pertama. Pukul setengah 11 siang, latihan ibadah raya kedua. Dan pukul setengah 7 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan kebaktian tahun baru 1 Januari. Pemimpin pujian Ibu Gloria Kailem. Musik oleh tim musik. Singers Bapak Otniel Amba dan Ibu Yohana Medi. Rebana, Vanessa, Erin, dan Clara. Multimedia, Vena dan Tere. Kolektan, Ibu Mulawati Amba dan Ibu Erni Mosialo. Aser, Bapak dan Ibu Binton Sihombing. Jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian Saudari Desi Kailem. Musik oleh tim musik. Singers Ibu Mulyana Alpein dan Ibu Olive Sibueya. Rebana, Ein, Vena, dan Tere. Multimedia, Vanessa dan Clara. Kolektan, Bapak Daniel Siahaan dan Bapak Medi. Aser, Bapak dan Ibu Immanuel Sondak. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Bapak Musa 1. Musik oleh tim musik. Singers hamba Tuhan Sofianti dan Bapak Petrus. Rebana, Clara, Fani, dan Vanessa. Multimedia, Tere dan Vena. Kolektan, Ibu Desi Musa dan Ibu Limbong Petrus. Aser, hamba Tuhan George. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Tuhan Yesus memberkati. Dan ingat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak untuk pencegahan penyebaran COVID-19. Bawalah pulang warta jemaat yang telah dibagikan. Kiranya menjadi berkat bagi Anda dan keluarga Anda. Dan jangan lupa untuk mengajak keluarga, sahabat, dan handai taulan mengikuti kebaktian tahun baru 1 Januari pukul 9 pagi. Demikian warta jemaat minggu ini. Semoga Tuhan menolong kita untuk tetap menjadi jemaat yang kokoh, bertumbuh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Untuk tambahan pengumuman tanggal 31 Desember hari Jumat, ya, kita akan adakan ibadah tutup tahun. Kalau tanggal 1 Januari 2021 kita sudah berdoa memulai bersama dengan Tuhan, pun mengakhiri tahun 2021 ini dalam 31 Desember 2021 kita akan tutup juga bersama-sama dalam doa, dalam ibadah yang kita akan laksanakan jam 7 malam, jam 7. Ya, jadi biasa beberapa tahun terakhir ini kita ibadah biasa jam 8, tapi ini kita percepat 1 jam di jam 7 malam. Jadi saya mengundang jemaat, simpatisan untuk boleh bersama-sama mengajak keluarga saudara untuk kita boleh mengakhiri tahun bersama-sama dengan Tuhan dalam doa kita kepada Tuhan.
apa yang menjadi pergumulan kita atau cita-cita harapan kita di tahun 2021 yang belum terwujud, saya percaya di tahun 2022 akan ada hal-hal perkara-perkara yang dahsyat, yang hebat, yang Tuhan pasti akan nyatakan. Haleluya. Terima kasih juga untuk Om Pendeta Herson yang sudah melayani kami jemaat Tuhan di tempat ini dari ibadah pagi dan ibadah malam hari ini. Saya percaya Tuhan terus memberkati Om dalam keluarga, dalam pelayanan, dan dalam segala apa yang direncanakan ke depan. Tuhan kiranya memberkati. Terima kasih untuk jemaat Tuhan, kehadiran saudara malam hari ini. Saya percaya berkat dari Tuhan sudah menjadi bagian kami semua. Itu tambahan tanggal 1 Januari jam 9 kita ibadah pagi hanya 1 kali. Dan ada yang memberikan masukan tadi pagi setelah ibadah kita akan selain perjamuan kudus, kita akan juga laksanakan perjamuan kasih. Jadi memang sangat rindu dari jemaat-jemaat untuk selama pandemi ini kurang lebih hampir 2 tahun ini ya kumpul-kumpul dan makan menikmati berkat yang Tuhan sudah berikan secara bersama-sama itu ya kurang, bahkan mungkin tidak ada. Tapi malam hari ini saya sampaikan bahwa tanggal 1 Januari kita akan adakan ibadah sekaligus perjamuan kudus dan setelah ibadah perjamuan kasih. Jadi seperti biasa jemaat masing-masing keluarga bawa bekal lauk dari rumah, dan kami juga dari pastor yang akan menyiapkan persiapan-persiapan untuk kita nikmati bersama. Jadi itu mungkin tambahan saya tidak sampaikan ya tadi pagi, tapi nanti saya share di grup kita supaya masing-masing keluarga dan kita semua untuk bisa membawa bekal seberapa saja, tidak usah banyak-banyak, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk memasuki tahun 2022. Puji Tuhan, itu saja penyampaian dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya jemput kita jemaat untuk bangkit berdiri. Namanya Yesus.
yang selalu memimpin kami. Amin. Berkati hamba-Mu sekeluarga dan seluruh jemaat di sini. Dalam aktivitas setiap hari kami percaya Tuhan Engkau kendalikan. Amin. Berbagai-bagai karunia dan profesi yang Tuhan beri. Kami percaya sungguh Tuhan akan lakukan mujizat. Dan nama Tuhanlah ditinggikan dan dihormati. Suasana Natal dan menjelang memasuki tahun 2022 kami pertaruhkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Tuhan tolong lindungi seluruh konsep-konsep program pelayanan yang ada di sini. Kami percaya sungguh Tuhan akan kendalikan. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dihormati. Berkati bangsa dan negara kami. Tolonglah Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Kerja, sampai kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota, sampai kepada Lurah, Kepala Desa, beri hati yang jujur dalam memimpin bangsa ini. Agar benar-benar dengan kejujuran pemerintah bangsa ini adalah bangsa yang sangat diberkati oleh Tuhan. Lindungi kami dari virus-virus corona. Tidak ada apapun virus-virus corona yang masuk dalam tubuh kami. Sebab tubuh kami adalah bait Allah, tempat kediaman Roh Kudus. Otoritas Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan lindungi. Sehingga segala-galanya Tuhan dipermuliakan, besarkan. Berkati hamba-hamba Tuhan, umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada dalam merayakan suasana hari kelahiran Yesus dalam perayaan Natal ini. Biar damai, sukacita melimpah dalam hidup kami. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, besarkan. Lindungi kami sepanjang malam ini, tutup, bungkus dan kuasa darah-Mu. Pagari setiap rumah-rumah kami masing-masing dan bangunkan besok pada tubuh diberkati. Kembali kami memuji Engkau. Sebentar umat-umat akan kembali ke rumah-rumah masing-masing. Tuhan maupun yang jalan kaki, kendaraan roda 2 dan roda 4, Tuhan tolong lindungi, tibakan di rumah masing-masing dan penuh selamat. Dan nama Tuhanlah ditinggikan dan dihormati. Inilah doa kami percaya Allah sudah dengar. Mari angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kekasih-kekasihku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih yang persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini Maranatha Yesus kembali yang kedua. Kami mengucap syukur, akhiri ibadah ini dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.